Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku yang beriman, yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi di channel YouTube Persepsi Indo. Alhamdulillah, di bulan yang penuh berkah ini, kita dituntut untuk selalu bersabar ketika menghadapi cobaan. Memang kata sabar mudah sekali diucapkan, tetapi saat dilaksanakan di kehidupan sehari-hari, sangat begitu berat dilaksanakan. Salah satu tanda kehidupan manusia adalah dengan adanya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji seberapa besar keimanan dan ketakwaan kita dalam menghadapi ujian tersebut. Selain itu, ujian-ujian yang kita hadapi juga akan menambah kedewasaan cara pikir dan cara bersikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga dari tiap-tiap tingkatan ujian yang kita hadapi tersebut akan membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Semua orang mengetahui hal tersebut dan semua orang juga menyadari bahwa ujian dan masalah dalam hidup harus kita hadapi dengan bijak dan penuh dengan kesabaran, supaya dapat merasakan dan memetik hikmah serta menjadi pribadi yang lebih dewasa juga lebih beriman. Namun, tidak semua orang mampu menerapkan kesabaran dalam setiap ujian dan masalah yang dihadapinya. Banyak orang yang justru lepas kendali saat menghadapi ujian dan malah kehilangan kesabaran. Bahkan mengambil solusi yang tidak diridhai oleh Allah. Karena sabar bukanlah perkara yang mudah untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih dalam masalah dan ujian yang harus kita hadapi. Karena sabar adalah mengenai bagaimana kita menahan atau bertahan, yakni menahan diri dari rasa gelisah, cemas, amarah, menahan lidah dari keluh kesah, dan menahan anggota tubuh dari kekacauan yang mungkin terjadi dari berbagai sebab, baik yang disebabkan oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian, jika kita tidak dapat bersabar dalam menghadapi setiap masalah dalam kehidupan, maka hal buruknya tidak akan menimpa diri kita, tapi juga banyak orang di sekitar kita yang mungkin tidak tahu menahu tentang apa yang tengah kita hadapi. Sabar dalam agama Islam memiliki keutamaan dan manfaat yang sangat besar. Karena sabar adalah termasuk perilaku mulia yang sangat perlu untuk dilakukan oleh seluruh umat. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi jadi terasa lebih ringan. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi bisa diselesaikan dengan lebih efektif. Dengan sabar, masalah yang kita hadapi dapat diselesaikan tanpa menyisakan rasa sakit hati atau menimbulkan rasa sakit hati lainnya. Dengan sabar pula, kita akan senantiasa menjalani kehidupan dengan lebih tenang dan tentram tanpa merasa gelisah, apalagi bermuram hati. Sabar sendiri terbagi dalam 3 perkara di kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Dan yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi takdir Allah. Yang dimaksud dengan sabar dalam ketaatan kepada Allah adalah bagaimana kita tetap menjaga kesabaran dalam menjalani kehidupan dan mengamalkan perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas dan secara kontinu. Kemudian diniatkannya hanya untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat Yusuf ayat 53, Allah berfirman, "Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surat Yusuf ayat 53. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah amalan yang kontinu walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang dimaksud dengan sabar dalam menjauhi kemaksiatan adalah bagaimana kita diharuskan untuk menjaga kesabaran dan hawa nafsu untuk menghindari kemaksiatan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahwa orang beriman melihat dosa-dosanya
seolah-olah ia duduk di bawah gunung. Ia takut gunung tersebut menimpanya. Sementara orang yang fajir suka berbuat dosa, melihat dosanya seperti lalat yang lewat di atas hidungnya. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan maksud dari sabar dalam menghadapi takdir Allah adalah bagaimana kita menghadapi takdir Allah dengan sabar dan bijak. Takdir yang menimpa manusia bisa merupakan takdir yang menyenangkan dan takdir yang menyedihkan atau berupa musibah. Kedua perkara takdir tersebut harus dihadapi dengan penuh rasa syukur dan rasa sabar. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Semua perkara yang menimpanya adalah kebaikan baginya, dan tidaklah hal ini terjadi kecuali hanya pada diri seorang mukmin. Jika dia mendapat kebahagiaan, dia bersyukur, maka hal ini adalah baik baginya. Dan jika tertimpa musibah, dia bersabar, maka itu juga baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Begitu pentingnya sabar untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan, kata sabar ini telah disebutkan dalam Al-Quran hingga mencapai sebanyak 74 kali. 5 keutamaan sabar. Selain telah tertuang dalam banyak surat-surat Al-Quran yang secara khusus, di mana Allah memerintahkan langsung kepada umat untuk menerapkan sabar dalam setiap masalah yang dihadapi. Perkara sabar juga memiliki banyak keutamaan dalam Islam, baik keutamaan duniawi maupun keutamaan ukhrawi. Berikut 5 keutamaan-keutamaan dari sifat sabar dalam agama Islam. 1. Disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang sabar dalam menghadapi suatu problematika hidup. Jelas hal itu sangat disukai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 146 yang artinya, "Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama. Mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah dan tidak lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar." 2. Diberikan petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan kabar baik dan gembira, petunjuk bagi mereka yang kehilangan arah, keberkahan, dan rahmat-Nya kepada umat-Nya yang selalu bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, 'Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.' Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk." 3. Memberikan kebaikan setelahnya. Selain kedua hal tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kepada orang-orang yang sabar menuai kesudahan yang baik setelah berhasil melewati cobaan dan ujian yang diberikan. Janji ini tercantum dalam Quran Surat Hud ayat 49 yang artinya, "Itu adalah di antara berita-berita penting tentang yang gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah kamu mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sesungguhnya kesudahan yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa." Selain itu, juga tercantum dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 22 yang artinya, "Dan orang-orang yang sabar karena mencari keridhaan Tuhannya, mendirikan sholat, dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang-orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik." 4. Keberuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan keberuntungan kepada mereka yang berlaku sabar.
Hal ini tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 200 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung." 5. Martabat yang tinggi. Keutamaan dan balasan bagi orang-orang yang sabar di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan martabat yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 75 yang artinya, "Mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi dalam surga, karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya." Menjalani problematika hidup memang begitu sulit, apalagi jika kita dituntut untuk sabar setiap kali menghadapinya. Namun, dari kesabaran yang dilakukan itu, Allah akan memberikan beberapa hal baik kepada dirimu, maka dari itu, jadilah orang yang sabar. Itulah 5 keutamaan-keutamaan dari sifat sabar. Semoga kita senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Memang sulit dijalankan, akan tetapi jika kita terus tekun bersabar menjalani problematika kehidupan yang kita jalani, insya Allah, Allah senantiasa bersama orang-orang yang sabar. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf jika ada salah kata atau info dari kami. Mohon dikasih saran di kolom komentar. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.